Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam perjalanan karyanya menyelamatkan umat manusia, Tuhan Yesus tahu bahwa jalan sengsara akan ia tempuh, bahkan harus mati di kayu salib. Namun langkahnya tak terhenti dan kasihnya tak padam. Sungguh sebuah kerelaan yang diperuntukkan bagi manusia dan dunia. Oleh sebab itu, dengan segenap hati, mari bersama-sama kita akan pujikan Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta, karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Andai kata ku lakukan
Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Andai kata ku lakukan yang luhur dan mulia, jika tanpa kasih cinta hamba tak berguna. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu ya Tuhanku. Ajarilah kami bahasa cinta-Mu, agar kami dekat padamu. Mari kita bersama-sama merendahkan diri, mengakui segala dosa pelanggaran kita. Kita berdoa, saya hantarkan. Ya Allah, pada ibadah hari Kamis Putih bersama umat-Mu yang telah Kau tebus dengan darah-Mu yang kudus, kami datang ke hadirat-Mu. Engkau mengenal dengan sempurna seluruh keberadaan diri kami. Dosa-dosa kami tidak tersembunyi dari hadapan-Mu. Karena itu, janganlah Engkau memalingkan wajah-Mu dan meninggalkan diri kami. Namun kasihanilah kami menurut rahmat-Mu yang besar. Ampunilah setiap dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat, baik dalam pikiran, perasaan, perkataan, maupun tingkah laku. Semua dosa kami telah menyakitkan hati-Mu ya Tuhan, dan hati sesama kami. Sebab melalui kuasa dosa, kata-kata kami menjadi beracun, perilaku kami batu sandungan, dan menyebarkan permusuhan serta kebencian. Untuk itu Tuhan, pulihkan dan perbaikilah diri kami dari kuasa dosa yang membelenggu kami. Terangilah hati kami oleh Roh Kudus, agar kami selalu memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Sejauh timur dari barat, Engkau membuang dosaku. Tiada Kau ingat lagi pelanggaranku. Jauh ke dalam
kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Betapa besar kasih pengampunanmu Tuhan, tak Kau pandang indah hati yang hancur. Ku berterima kasih kepadamu ya Tuhan, pengampunan yang Kau beri, pulihkanku. Mari kita berdoa. Di Minggu Kamis Putih ini, kami hendak bersama-sama mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami hamba-Hamba-Mu telah siap untuk mendengarkan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sabda Tuhan dalam ibadah Kamis Putih ini, kita hendak bersama-sama mendengarkan sabda Tuhan yang tertulis dalam Injil Yohanes 13, ayat pertama sampai 15. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Sementara itu, sebelum hari raya Paskah mulai, Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapa. Sama seperti Ia senantiasa mengasihi murid-muridnya, demikianlah sekarang Ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya. Mereka sedang makan bersama, dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Yudas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati Dia. Yesus tahu bahwa Bapanya telah menyerahkan segala sesuatu kepadanya, dan bahwa Ia datang dari Allah dan kembali kepada Allah. Lalu bangunlah Yesus dan menanggalkan jubahnya. Ia mengambil sehelai kain lenan dan mengikatkannya pada pinggangnya. Kemudian Ia menuangkan air ke dalam sebuah basi dan mulai membasuh kaki murid-muridnya, lalu menyekannya dengan kain yang terikat pada pinggangnya itu. Maka sampailah Ia kepada Simon Petrus. Kata Petrus kepadanya, "Tuhan, Engkau hendak membasuh kakiku?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang kuperbuat, engkau tidak tahu sekarang, tetapi engkau akan mengertinya kelak." Kata Petrus kepadanya, "Engkau tidak akan membasuh kakiku sampai selama-lamanya." Jawab Yesus, "Jikalau aku tidak membasuh engkau, engkau tidak mendapat bagian dalam aku." Kata Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tetapi juga tangan dan kepalaku." Kata Yesus kepadanya, "Barang siapa telah mandi, ia tidak usah membasuh diri lagi selain membasuh kakinya, karena ia sudah bersih seluruhnya. Juga kamu sudah bersih, hanya tidak semua. Sebab Ia tahu siapa yang akan menyerahkan Dia. Karena itu Ia berkata, tidak semua kamu bersih." Sesudah Ia membasuh kaki mereka, Ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke tempatnya. Lalu Ia berkata kepada mereka, "Mengertikah kamu apa yang telah kuperbuat kepadamu? Kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan.
Jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang adalah Tuhan dan Gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu, supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Demikianlah kesaksian Injil Yohanes 13, yang berbahagialah mereka yang mendengarkan, memperhatikan dan melakukan firman Tuhan dalam hari lepas hari. Hosiana. Hosiana, amin. Hosiana, amin. Hosiana, 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 amin. Shalom. Diberkati Tuhan pada ibadah Kamis Putih hari ini. Dalam ibadah Kamis Putih hari ini, kita hendak menghayati sebuah tema saling melayani dan berbagi kehidupan. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada Kamis Putih malam itu, ada dua peristiwa besar yang terjadi, yang juga ditulis di dalam Injil Yohanes 13, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Adapun peristiwa pertama, menurut penuturan Injil Yohanes, ialah Tuhan Yesus membasuh kaki para muridnya. Peristiwa itu dilanjutkan dengan sebuah perintah agar para murid saling membasuh kaki. Pembasuhan kaki melambangkan kesediaan untuk melayani. Tuhan Yesus dengan tegas mengatakan, jadi jikalau aku membasuh kakimu, aku yang ada Tuhan dan Gurumu, maka kamu pun wajib saling membasuh kakimu. Sebab aku telah memberikan suatu teladan pada kamu, supaya kamu juga perbuat sama seperti yang telah kuperbuat kepadamu. Tuhan Yesus memberikan teladan dan mempraktekkan makna melayani daripada dilayani. Merendahkan diri daripada mencari hormat dan pujian. Mengasihi lebih sungguh, mengasihi lebih sungguh. Tuhan lebih dulu mengasihi kepadaku, mengasihi lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh, mengampuni lebih sungguh.
Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, peristiwa yang kedua dalam ibadah Kamis Putih, di ayat 2 dengan jelas dikatakan Tuhan Yesus makan bersama dengan para murid. Peristiwa itu dilanjutkan dengan sebuah perintah agar para murid saling mengasihi. Jika pembasahan kaki melambangkan kesediaan untuk melayani, makan bersama melambangkan kesediaan untuk berbagi hidup. Mengapa? Sebab berbagi makanan identik dengan berbagi hidup. Makanan merupakan kebutuhan primer manusia. Manusia bisa hidup tanpa sandang dan papan. Tapi tentu sulit hidup tanpa makanan. Perjamuan malam terakhir, santapan yang menyatukan hati, membebaskan manusia dari kerakusan dan ketamakan. Perjamuan kudus mengingatkan Allah yang berbagi kehidupan dengan manusia. Tubuhnya dikorbankan, darahnya dicurahkan, sebagai tebusan yang sempurna, membebaskan kita dari dosa. Oleh karena itu, selamat belajar melayani dan sekaligus berbagi kehidupan. Amin. Mari kita berdoa. Allah yang Maha Tinggi, yang telah berkenan berbagi kehidupan dengan kami berterima kasih atas makanan rohani ini. Bila sakramen perjamuan kudus yang tidak kami terima boleh menyatukan kami dalam gereja-Mu, boleh senantiasa memberkati kehidupan kami semua, semakin yakin akan keselamatan yang sudah Tuhan nyatakan oleh pengorbanan-Mu di kayu salib, darah-Mu yang tercurahkan membebaskan kami dari belenggu dosa. Berkati sakramen perjamuan kudus yang tidak kami terima di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami masing-masing, dalam menyatukan hati kami di dalam kasih karunia Tuhan Yesus Kristus. Doa ucap syukur ini kami pinta dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami telah berdoa dan ucap syukur. Amin. Jemaat yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan Yesus pada waktu malam ia diserahkan, mengambil roti dan sudah itu mengucap syukur lalu memecah-mecahkannya. Roti yang dipecah-pecahkan ini lambang tubuh Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu terimalah dan makanlah sambil mengingat dan percaya tubuh Tuhan Yesus Kristus telah dikorbankan sebagai tebusan yang sempurna, membebaskan kita dari dosa. Kita pujikan NKB 73 bait yang pertama. Tuhanku lembut padanya ku berteduh dan ku dambakan penuh
besar, kasih besar, tidak terhingga dan ajaib benar, kasih besar. Demikian juga ia ambil cawan sudah makan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimenterikan oleh darah. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Anggur ini melambangkan darah Tuhan Yesus Kristus. Untuk itu terimalah dan minumlah. Saya ingat dan percaya darah Kristus telah ditumpahkan di keputusan yang sempurna, membebaskan kita dari dosa. Mari kita hening sejenak. Dalam hati kita berkata demikian. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Pujilah nama yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan jangan lupakan segala kebaikan. Dia mengambil segala kesalahan, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia menebus hidupmu dari lubang kubur. Yang mahkota engkau dengan kasih dan rahmat. Dia memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa muda menjadi baru seperti pada burung raja wali. Tuhan menjalankan keadilan dan hukum bagi segala orang yang diperas. Ia telah memperkenalkan jalannya pada Musa, perbuatan-perbuatan pada orang-orang Israel. Tuhan adalah penyayang dan pengasih, panjang sabar dan pelimpah kasih setia. Tidak selalu ia menuntut dan tidak untuk selama-lamanya ia menendang. Tidak dilakukan kepada kita setimpal dengan dosa kita, dan tidak dibalas kepada kita setimpal dengan kesalahan kita. Tetapi setinggi langit di atas bumi, demikian besar kasih-Nya atas orang-orang yang takut akan Dia. Sejauh timur dari barat, demikian dijauhkannya daripada kita pelanggaran kita. Seperti Bapa sayang pada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Amin. Jemaat yang terkasih, dimanapun berada, bersama-sama dengan keluarga kita hendak bersama-sama menaikkan doa syafaat, santarkan kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, boleh menikmati perjamuan kudus Kamis Putih sebagai pemelihara iman percaya kami, bahwa kami masing-masing pribadi Tuhan, bersama dengan istri, dengan suami, dengan anak-anak, dengan keluarga kami masing-masing, semakin menghayati, semakin mengerti akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Darah-Mu tercurah untuk membebaskan kami dari belenggu dan kuasa dosa. Di tengah-tengah situasi kondisi yang dirasakan oleh bangsa dan negara kami harus beribadah di rumah kami masing-masing. Kiranya tidak mengurangi rasa hormat, kekhidmatan kami menikmati hadirat. Terkhusus bagi mereka yang sakit Tuhan, Engkau jamah dengan tamu yang penuh kuasa. Mereka yang kesusahan, mereka yang punya masalah Tuhan hibur,
Tuhan berikan jalan keluar atas persoalan yang mereka hadapi. Mereka yang menghadapi berbagai pergumulan hidup, Tuhan berkenan melalui mereka. Berkati gerejamu GKJ Yebres, tetap menyatukan hati, tetap memuji menyatakan nama Tuhan dimanapun kami berada, di tengah-tengah kondisi apapun, kami tetap dimampukan mengucap syukur atas tiap anugerah Tuhan. Berkati bangsa dan negara kami dalam rangka menanggulangi penyebaran wabah corona. Berkati kami, lindungi bangsa kami, umat-Mu dari segala sakit penyakit. Berikan kami kesehatan, kekuatan. Kami bersyukur atas perjamuan kudus Kamis Putih yang kami terima bersama dengan keluarga hari ini. Menjadi berkat tersendiri bagi kami masing-masing pribadi. Ya Tuhan, doa syafaat kami yang kami minta satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus, kami tetap berdoa dan tetap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberi kesempatan untuk mengucapkan rasa syukur melalui persembahan. Sebelum memberikan persembahan, marilah kita mendasari persembahan kita dari Roma 12 ayat 1. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu, supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Sebelum memberikan persembahan, mari kita pujikan pengucapan syukur dari NKB 199 bait pertama.
Mari kita bawa persembahan di dalam doa. Tuhan Allah yang mengasihi kami, Engkau telah nyatakan kasih-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang terbaik telah Engkau berikan kepada kami, umat manusia yang berdosa. Kami bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu, penyertaan-Mu di dalam ibadah Kamis Putih. Kami boleh menghayati Tuhan Yesus yang telah membasuh kaki kami. Tuhan Yesus yang telah melayani kami. Kami juga bersyukur mengingat akan pengorbanan-Mu dengan pelayanan perjamuan kudus. Biarlah kami semakin diingatkan bagaimana Allah telah mempersatukan kami sebagai orang berdosa. Tuhan, kami bersyukur dalam keadaan keterbatasan kami boleh beribadah. Dan Engkau tetap memelihara kehidupan kami, mencukupkan kebutuhan kami. Dan saat ini Tuhan, kami boleh memberikan sebagian kecil dari berkat-Mu melalui persembahan. Kiranya Tuhan kuduskan, sucikan, berguna untuk kesaksian dan pelayanan kami di gereja-Mu, di GKJ Jebres. Tuhan, mampukan kami pula memberi yang terbaik, memberikan persembahan tubuh kami sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepadamu. Semuanya ini kami serahkan di dalam kuasa kasih-Mu, di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang telah mengajar kepada kami doa Bapa kami. Jemaat yang terkasih, terimalah pengutusan. Hendalah kasih itu jangan pura-pura. Jauhlah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendalah kamu saling mengasihi
sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus, dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita, dan menangislah dengan orang yang menangis. Pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu tulus tiada batasnya. Mari kita mengikrarkan pengakuan iman kita dengan kesungguhan dalam untean kata dan nada melalui Kidung Jemaat 280. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, menjadi suci di dalamnya. Jemaat yang terkasih, arahkan hati, pikiran, dan rohmu pada Allah. Kembalilah kepada aktivitas masing-masing dan terimalah berkat Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sampai selama-lamanya. Amin. Saya mau ikut Yesus, saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Meskipun saya susah,
menderita dalam dunia. Saya mau ikut Yesus sampai selama-lamanya. Saya mau ikut Yesus. Saya mau ikut Yesus sampai selama